Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun lewat Google Meet. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa rindu kita belajar, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Selama 2 minggu kita liburan sekolah di rumah, mungkin ada yang bermain atau apa. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat. Bapak titip salam kepada orang tua kalian untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran pertama di semester ganjil di kelas 5. Sekarang kalian sudah kelas 5. Kebetulan wali kelasnya sama Bapak lagi. Jadi tidak membuat grup baru. Di jadwal tanggal 19 Juli itu seharusnya kalian berangkat ke sekolah bertatap muka. Dikarenakan Kabupaten Garut zona merah dan masih PPKM sampai tanggal 20 Juli. Jadi pembelajaran pertama, hari pertama belajarnya tetap di rumah. Supaya tidak terserang COVID. Kemudian hari ini sebelum pembelajaran dimulai, siapa yang akan memimpin doa? Jia, gimana Jia bisa memimpin doa? Silahkan berdoa dulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat, khususnya bagi kalian, ya bagi kita semua. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Di sanalah hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah ibadahnya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tuhan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Iya, sekian. Itu tadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita tetap setia pada bangsa kita, negara Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak hewan yang bergerak atau makhluk hidup yang bergerak, tentang pelajaran IPA. Seperti kita ketahui, kita dapat menulis
karena kita menggerakkan tangan kita. Kita dapat berjalan dengan menggerakkan kaki kita. Begitupun hewan dan makhluk lainnya. Nah, tahukah kalian jika misalkan kita tidak memiliki kaki atau tangan, kita dapat bergerak atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau misalkan kaki kita bergeraknya digerakkan oleh apa? Tubuh. Tubuh kita digerakkannya oleh apa? Kaki. Kalian suka makan paha ayam? Suka. Nah, di paha ayam ada apa saja? Ada tulang, ada daging, ada urat. Ya, tulang itu merupakan alat gerak kita, alat gerak makhluk hidup. Digerakkan oleh daging. Daging itu adalah otot. Jadi, tulang itu dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Termasuk kita, tangan kita bergerak. Ini namanya otot. Di dalamnya ada tulang. Kalau misalkan tulang tidak ada ototnya, tidak akan bergerak seperti ini. Begitupun otot, jika tidak ada tulangnya, kebayang kita seperti apa? Bakal kayak agar. Tahu agar? Nah, kan tidak ada tulang. Jadi lembek. Nah, kita bisa berdiri tegak itu karena ada tulang. Kita bisa bergerak karena ada otot. Seperti halnya makhluk lainnya. Nah, di sini ada contoh bergerak ya. Sebentar, Bapak tampilkan materinya. Alat gerak hewan. Kita juga mempunyai alat gerak sebagaimana hewan, karena hewan dan manusia hampir memiliki persamaan. Nah, coba di sini ada gambar apa saja? Kelinci sama kucing. kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Nah, ini kelinci. Yang lagi pegang rumput siapa? Manusia atau kelinci? Manusia. Yang pegang sapu, manusia atau kelinci? Manusia. Pegang sapu menggunakan tangan, pegang rumput menggunakan tangan, kelinci lompat menggunakan kaki. Itu merupakan alat gerak. Alat gerak yang digunakan oleh hewan dan manusia. Kemudian si kelinci ini bisa melompat-lompat karena memiliki kaki. Begitu juga yang memegang rumput bisa memegang rumput karena memiliki tangan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, kita itu sebagai makhluk hidup. Hewan sebagai makhluk hidup. Kelinci juga makhluk hidup. Kuda makhluk hidup. Ikan makhluk hidup. Begitupun manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, misalkan Jia berdiri terus menggeser, duduk ke tempat lain. Itu merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh lainnya Nikesha Michaela menulis di buku menggerakkan pensilnya dengan menggunakan tangan. Itu merupakan salah satu contoh ciri makhluk hidup bergerak. Memindahkan pensil
dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Atau misalkan Intan Surtianingsih menggunakan kerudung. Yang tadinya tidak mengenakan kerudung, sekarang menggunakan kerudung. Itu merupakan proses bergerak, yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, kita tidak akan bergerak kalau kita sudah meninggal dunia. Kita masih hidup dan bisa bergerak menggunakan alat gerak. Alat gerak di sini ada dua. Yang pertama alat gerak aktif, yang kedua alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, ini. Contoh, ini adalah tangan kita. Yang keras itu tulang. Coba kalian seperti ini. Rasakan, ada tulang tidak? Kalian punya tulang tidak? Ada. Di sini kan ada tulang. Nah, yang merah itu otot. Nah, coba gerakan gini. Kerasa tidak? Ada daging yang bergerak, mengembang dan mengempis. Itu adalah otot. Itu adalah otot kita. Tulang akan bergerak jika otot kita bergerak. Tulang tidak dapat bergerak kalau otot kita tidak bergerak. Nah, itu semua disebut alat gerak. Otot yang ini disebut alat gerak aktif. Tulang di dalamnya yaitu alat gerak pasif. Jadi kita sebagai manusia juga hewan memiliki dua alat gerak. Yang pertama alat gerak aktif yaitu otot yang berupa daging. Yang kedua alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang digerakkan oleh otot. Ya, sebagai penyangga tubuh kita. Kebayang kalau kita tidak punya tulang, hanya otot saja, mungkin tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa menulis dan lain sebagainya. Begitupun kita hanya memiliki tulang saja, tidak memiliki otot, mungkin kita kayak kerongkong saja, kayak patung, diam, tidak bisa bergerak apa-apa. Itulah fungsi dari alat gerak kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, diberikan otot, diberikan tulang agar kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa menulis, bisa makan dan lain sebagainya. Harus disyukuri, pergunakanlah otot kita, pergunakanlah tangan kita, pergunakanlah kaki kita dalam kebaikan. Nah, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tanpa adanya gerak otot, tulang tak bisa bergerak. Jadi otot itu disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak. Pintar. Kayak menyisir rambut, itu kan menggunakan otot dan tulang. Membenarkan kerudung, itu merupakan gerak yang dilakukan oleh otot dan tulang. Menulis, memegang HP, memakai baju, makan, mandi, jalan, berlari, memukul, memegang, itu merupakan gerak. Salah satu ciri makhluk hidup bergerak yang menggunakan otot dan tulang. Nah, itu ya. Jadi harus dipelihara otot dan tulang kita agar kita dapat bergerak sebagaimana mestinya dan patut disyukuri. Kita terlihat sempurna, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bergerak dan berjalan menghadapi kehidupan ini. Begitupun dengan hewan. Hewan memiliki alat gerak. Ada yang kaki, ada yang sayap, ada yang sirip,
ada yang otot perut. Kalian tahu kan hewan yang menggunakan kaki dalam bergeraknya? Apa saja? Harimau. Harimau, bagus. Apalagi yang menggunakan kaki bergeraknya? Macan, bagus. Ayam, bagus. Gajah. Kucing. Apalagi? Bebek. Gajah, bebek, pintar. Apalagi yang menggunakan kaki? Jerapah. Iya, betul. Zebra. Kuda zebra. Bukan zebra ya, kuda zebra. Tuh. Yang menggunakan sayap bergeraknya apa? Burung. Burung. Iya. Burung. Segala jenis macam burung pasti menggunakan sayap ya. Burung. Ada tidak burung yang bergeraknya tidak menggunakan sayap? Ada. Burung kasuari, coba lihat di kebun binatang. Dia bergeraknya menggunakan kaki, tidak menggunakan sayap. Yang bergeraknya menggunakan sirip? Ikan. Yang bergeraknya menggunakan otot perut? Cacing. Cacing, terus ular. Terus apa lagi? Ular. Ular. Apa lagi? Yang menggunakan otot perut berjalannya. Yang kecil ada itunya apa? Siput. Siput. Belut. Nah, menggunakan otot perut. Dan banyak lainnya. Nah, alat gerak ini seperti kaki, sayap, sirip, otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Ya, jadi di hewan itu tidak hanya untuk berjalan saja, tapi digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Karena hewan bermacam-macam alat geraknya. Ada kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan otot perut. Nah, ini salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Nah, ini ada apa saja? Yang ini apa? Rusa atau uncal atau kancil atau kijang. Ini yang hijau yang melompat? Katak. Ini yang bergelantungan? Yang bergelantungan orang utan, ya. Nah, ini semua bergerak dengan kaki. Kijang atau rusa bergerak menggunakan kaki. Katak melompat menggunakan kaki. Orang utan pun sama, bergelantungan, berpindah-pindah tempat menggunakan kaki dan kedua lengannya. Selain hewan yang tiga ini, masih banyak yang bergerak menggunakan kaki. Tadi salah satunya disebutkan, ada kuda zebra, ada kuda, ada harimau, ada macan, ada kambing, ada gajah, dan lain sebagainya. Itu yang menggunakan kaki dalam bergeraknya. Selain itu, ada juga hewan yang bergerak menggunakan sirip. Nah, ini yang bergerak menggunakan sirip. Ikan paus, ikan apalagi banyak ikan ya. Ikan lumba-lumba, ikan
emas, ikan nila, dan lain sebagainya. Nah, ini hewan yang menggunakan otot perut dalam bergerak. Salah satu contohnya adalah ular. Nah, ini ular. Ular bergerak menggunakan otot perut. Kemudian yang bergerak dengan sayap. Burung. Nah, burung, lebah, lalat, nyamuk, kemudian capung, jangkrik, dan lain sebagainya. Banyak yang menggunakan sayap. Coba sekarang kalian perhatikan hewan berikut ini. Kelinci. Bagus. Kelinci, alat geraknya apa? Kaki Kaki dan tangan. Kakinya 4. Tangannya berapa? 2. Itu jadi 6. Kaki 4 yang berfungsi sebagai tangan juga. Jadi ada 4. Ini alat gerak dari kelinci. Nah, alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki dan tangan. tangannya. Dan kaki. Ya, jadi yang di depan itu seolah-olah tangannya, yang di belakang seolah-olah sebagai kakinya. Nah, ini kemudian kelinci, ada gambar siput. Kelinci dan siput sama alat geraknya? Tidak. Kalau kelinci tadi alat geraknya menggunakan kaki dan tangan. Nah, jadi perbedaannya antara siput dan kelinci apa alat geraknya? Kalau kelinci pakai kaki dan tangan. Kalau siput pakai otot perut. Ya. Kalau kelinci menggunakan kaki dan tangan, kalau siput menggunakan otot perut. Pintar. Coba kita lihat lagi. Nah, ini perbedaan antara kelinci dan siput. Kalau kelinci pasti menggunakan kaki bergeraknya. Kalau siput bergeraknya menggunakan otot perut. Nah, ini kata siput. Aku siput bergerak dengan otot perut. Nah, ini ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel. Tentakel itu kaki yang lentur. Jadi semacam kaki yang lentur, kayak agar-agar. Jadi kalau di film SpongeBob itu sering dicari sama SpongeBob tuh, sama Patrick, ubur-ubur. Nah, suka nonton kan SpongeBob? Nah, yang berwarna pink itu disebutnya ubur-ubur, bergeraknya dengan tentakel. Ini menyengat, jadi nyetrum. Kalau berenang di laut ketemu dengan ubur-ubur, harap menjauh. Nah, itu. Jadi itu tadi alat gerak manusia, alat gerak hewan. Manusia menggunakan kaki dan tangan. Hewan alat geraknya ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan apa lagi? Otot perut. Dan ada yang menggunakan, tadi terakhir ubur-ubur menggunakan apa? Tentakel. Kayak ubur-ubur, cumi-cumi, sotong itu menggunakan tentakel. Jadi bagian dari kepalanya yang berbentuk panjang. Nah, itu. Kalau misalkan gajah tidak hanya kaki tapi juga menggunakan belalainya.
Belalainya digunakan untuk memegang, makan, minum, itu gajah. Kemudian orang utan, monyet, siamang, lutung, itu sebagian menggunakan ekornya. Ekornya juga digunakan untuk bergerak dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian di rumah kalian suka ada kucing. Kucing bergeraknya menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Kemudian sering lihat semut. Sering. Semut menggunakan apa bergeraknya? Kaki. Kaki. Kemudian kalau kaki 1000 bergeraknya menggunakan apa? Kaki. Kaki, bukan otot perut ya, kaki 1000 mah, tapi menggunakan kaki. Yang menggunakan otot perut mah ular, siput, kemudian apalagi lintah. Tahu lintah? Cacing, belut, apalagi Ular. Keong. keong, tutut. Tahu tutut? Tahu. Nah, tutut bergeraknya menggunakan otot Perut. yang menggunakan sirip. Ikan, segala jenis macam ikan pasti menggunakan sirip. Kalau penyu menggunakan apa bergeraknya penyu? Penyu, tahu penyu? Kaki. Kalau kura-kura menggunakan kaki, kalau penyu menggunakan sirip. Kalau penyu itu menggunakan sirip. Nah, sekarang kalian Bapak beri tugas coba ditulis di buku kalian kelompokkan hewan yang menggunakan kaki apa saja, yang menggunakan sayap apa saja, yang menggunakan sirip apa saja, yang menggunakan otot perut apa saja. Ya. Jadi alat gerak hewan itu ada 4. Kaki, sayap, sirip, otot perut. Ditambah tadi tentakel ada 5 ya. Ada 5. Kaki, sayap, sirip, otot perut. Kemudian kalian kelompokkan beberapa hewan dibuat dalam sebuah tabel atau ditulis pun tidak apa-apa. Kelompokkan mana saja hewan yang bergerak menggunakan kaki, hewan yang menggunakan sayap, hewan yang menggunakan sirip, dan hewan yang menggunakan otot perut. Dikelompokkan, kemudian nanti dikirimkan ke Bapak lewat WA. Bisa di grup, bisa di japri. Kalau bisa di japri biar tidak mencontek. Dijaprikan jawabannya ke Bapak ya. Yang menggunakan kaki apa saja, yang menggunakan sayap apa saja, yang menggunakan sirip apa saja, yang menggunakan otot perut apa saja, dan yang menggunakan tentakel hewan apa saja. Itu. Silakan kalian ditulis kembali ya. Nah, kemudian ini Bapak punya gambar-gambar hewan. Sebentar.
Nah, kelihatan tidak? Kelihatan. Ada hewan apa saja? Ada panda. Zebra. Ada kelinci. Ayam. Ya, Ular. Kaki seribu. Ada ular. Buaya. Ada banyak zebra. ya. Burung gajah. Tua. Kupu-kupu. Jerapah. Jerapah, Buaya. Ayam. nah, coba kalian sebutkan. Ini hewan sebentar. Nah, zebra. Kuda zebra menggunakan apa? Kaki. Kaki dan punya tangan tidak? Jerapah punya tangan tidak? Zebra itu kakinya 4. Kalau ini gambar apa? Hewan apa? Panda. Panda bergeraknya menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Panda bisa naik pohon tidak? Bisa. Bisa. Naik pohonnya menggunakan tangan dan kaki. Kaki. Ini Kucing. kucing. Kucing bergeraknya menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Bagus. Ini gajah menggunakan apa? Kaki dan belalainya. Kaki dan belalainya. Nah, ini siapa yang sedang menghitung? Orang utan. Orang hutan atau monyet? Monyet. Monyet bergeraknya menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Nah, ini ada kelinci. Kelinci tadi menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Kalau ayam, Kaki. kaki. Kalau terbangnya ayam menggunakan apa? Sayap. Berarti ayam itu bisa menggunakan kaki, juga bisa menggunakan sayap. Nah, ini sapi. Mungkin sekarang lagi banyak sapi karena besok kita Idul Adha ya. Kurban besok. Nah, ini bergeraknya menggunakan apa? Kaki. Kemudian ada buaya. Buaya bergeraknya menggunakan apa? Otot perut. Buaya menggunakan otot perut atau menggunakan kaki? Kaki. Kalau buaya bukan menggunakan otot perut karena mempunyai kaki. Kalau yang menggunakan otot perut ini, nah ini apa? Ular menggunakan otot perut. Burung. Burung itu bisa menggunakan sayap, bisa juga menggunakan kaki. Nih, di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergeraknya menggunakan apa? Sayap. Dan di sini Bapak punya gambar. Nah, ini tardigrade. Ini sejenis hewan mikroba yang terlihatnya hanya menggunakan mikroskop. Jadi ini kecil, sangat kecil hewannya. Ini menggunakan kaki. Nah, kalau kaki seribu menggunakan kaki bukan otot perut ya. Ini kaki seribu menggunakan otot perut. Kemudian ada lumba-lumba menggunakan apa? Bergeraknya lumba-lumba? Sirip. Kalau nyamuk? Bisa menggunakan sayap, bisa menggunakan kaki.
Nah, ini berbagai jenis macam hewan. Banyak. Apalagi kalian dekat dengan kebun binatang Cikembulan, bisa sehari-hari dapat melihat apa saja hewan yang bisa bergerak dengan kaki, bergerak dengan tangan, bergerak dengan sirip, bergerak dengan sayap, bergerak dengan bergerak dengan tikus, bergerak dengan katak. Katak bergeraknya dengan kaki ya. Ini merak. Ya. Merak bergeraknya kan apa merak? Merak. Kaki. Ini banyak sekali hewan yang bergerak. Itu jenis-jenis hewan berdasarkan alat geraknya. Ya, jadi kalian di rumah tugasnya mengkelompokkan berbagai jenis hewan sesuai dengan alat gerak yang dipakai dalam bergeraknya. Ya, itu. Nah, sampai di sana pembelajaran kita, apakah kalian paham? Paham. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kemudian sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita bernyanyi dulu. Bernyanyi yang ada nama hewannya. Coba nyanyi apa? Kupu-kupu. Coba, gimana lagunya bagaimana? Lagu yang ada hewannya? Kupu-kupu. Coba, nyanyikan. Kotak dia. Tidak tahu. Cica-cica di dinding, tahu? Tahu. Coba bareng. 1, 2, 3. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, cicak itu bergerak menggunakan kaki, menangkap mangsanya menggunakan lidah. Nyamuk bergeraknya menggunakan sayap dan kaki. Nyamuk itu makanan cicak. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan. Ya, menggunakan masker jika bertemu dengan orang, jaga jarak, mau makan, cuci tangan, setelah makan, cuci tangan, setelah apapun, jangan lupa cuci tangan, berdoa, hormati orang tua, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua telah membimbing kita di rumah dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok yang mau melaksanakan ibadah kurban, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Titip salam ke mama, ke bapak, ke kakak yang ada di rumah. Semoga sehat selalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.